Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama-sama dengan materi menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Mari kita simak video pembelajarannya bersama-sama. Untuk struktur pembangun cerita fantasi, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian orientasi. Yang kedua, bagian komplikasi. Dan yang ketiga adalah bagian resolusi. Berikut penjelasannya. Pada bagian orientasi, berisi tentang pengenalan latar, tokoh, dan penokohan. Tahap orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah cerita. Berikutnya, komplikasi. Pada bagian ini, mulai muncul berbagai permasalahan, mulai dari pengenalan masalah sampai puncak masalah atau klimaks. Bagian yang ketiga adalah resolusi. Pada tahapan ini, semua permasalahan mulai mereda, berisi tentang pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Mulai anti klimaks, permasalahan mulai menurun, sampai resolusi atau penyelesaian. Berikut contoh cerita 1. Setelah kalian membaca cerita tersebut, kira-kira cerita tersebut masuk pada bagian apa? Cerita tersebut masuk pada bagian orientasi. Alasannya, yang pertama, cerita tersebut terletak pada awal paragraf. Alasan yang kedua, pada cerita tersebut terdapat keterangan suatu hari yang cerah. Berarti itu menunjukkan latar waktu dan suasana. Selain itu, ada keterangan di taman atau taman yang indah. Berarti pada cerita itu menunjukkan latar tempat. Yang terakhir, terdapat pengenalan tokoh di awal cerita. Di situ ada keterangan seekor semut yang sedang berjalan-jalan di taman. Berikutnya, contoh cerita 2. Pada cerita tersebut, lebih tepat ada pada bagian komplikasi. Karena pada cerita tersebut, masalah mulai muncul. Seperti sang semut mengejek kepompong.
Berikutnya, sang semut merasa bahwa dirinya adalah hewan yang paling hebat. Kemudian, sang semut mendapatkan masalah, yakni hampir tenggelam dalam genangan lumpur. Berikutnya, contoh cerita 3. Pada cerita tersebut, lebih tepat ada pada bagian resolusi. Karena di dalam cerita tersebut diceritakan bahwa kupu-kupu telah menyelamatkan si semut. Dan dikuatkan lagi dengan keterangan waktu akhirnya. Jika ketiga cerita tadi kita gabungkan, akan membentuk cerita fantasi yang menarik. Seperti berikut ini. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan cerita fantasi. Unsur yang pertama, penggunaan kata ganti. Unsur yang kedua, penggunaan kata kerja. Unsur yang ketiga, penggunaan kata sandang. Unsur yang keempat, penggunaan kata keterangan. Unsur yang kelima, penggunaan kata penghubung. Unsur yang keenam, penggunaan kalimat langsung. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan, baik sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Misalnya, aku, mereka, dia, maupun nama tokoh. Unsur kebahasaan cerita fantasi yang kedua, penggunaan kata kerja. Baik kata kerja aktif transitif maupun kata kerja aktif intransitif. Berikut penjelasannya. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam kalimat, seperti memegang, melihat, membawa, dan seterusnya. Contohnya, saya membawa buku.
saya sebagai subjek atau pelaku, membawa sebagai predikat atau kata kerja, buku sebagai objeknya. Jadi kalimat tersebut terdapat objek karena termasuk kata kerja aktif transitif. Berikutnya, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak membutuhkan objek dalam kalimatnya, seperti diam, berlari, duduk, dan sebagainya. Contohnya, saya diam. Saya sebagai subjek atau pelaku, diam sebagai predikat atau kata kerja. Dan pada kalimat tersebut tidak ada objek, karena kalimat tersebut termasuk kata kerja aktif intransitif. Unsur kebahasaan cerita fantasi yang ketiga adalah penggunaan kata sandang. Pengertiannya, kata yang tidak memiliki arti atau makna, tapi menjelaskan atau menegaskan kata benda di depannya. Pada teks fantasi, seringkali adanya penggunaan kata sandang si dan sang. Contohnya, sang semut sedang berkeliling taman. Contoh yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Berikut kaidah atau tata cara penulisan kata sandang. Penulisan kata sandang si dan sang harus terpisah dengan kata benda yang diikutinya. Jadi kata sandang dan kata benda harus ada spasinya. Cara yang kedua, kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Kecuali jika kata sandang tersebut terdapat pada awal kalimat. Untuk contoh penggunaannya, yang pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kata kecil dalam kalimat tersebut ditulis menggunakan huruf kecil. Jadi huruf K-nya huruf kecil. Karena bukan merupakan nama atau julukan. Sedangkan contoh yang kedua, kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Nah, pada kalimat tersebut, kata kecil dan kancil, huruf K-nya ditulis menggunakan huruf kapital.
karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Berikutnya, unsur kebahasaan cerita fantasi yang keempat adalah penggunaan kata keterangan tempat, waktu, dan suasana. Digunakan agar suasana cerita lebih hidup. Yang berikutnya, keterangan tempat biasanya menggunakan kata depan di, sedangkan keterangan waktu biasanya menggunakan kata depan pada. Contoh, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Kata pada suatu hari yang cerah berarti menunjukkan keterangan waktu dan suasana. Sedangkan di taman berarti menunjukkan keterangan tempat. Unsur kebahasaan cerita fantasi yang kelima adalah penggunaan kata hubung. Kata penghubung yang sering digunakan dalam sebuah cerita fantasi yang pertama, kata lalu dan kemudian, yang berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Contohnya, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar. Kemudian berlari dan berteriak sambil menangis. Berikutnya, kata penghubung yang kedua menggunakan kata akhirnya yang berfungsi untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau bacaan. Contohnya, berkat bantuan dari tim pemadam kebakaran, akhirnya mereka pun dapat terselamatkan dari kepungan si jago merah. Unsur kebahasaan cerita fantasi yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung. Pengertian dari kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh kepada tokoh lain yang dituju dengan menggunakan tanda petik. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona dengan kalang kabut. Aku pun segera berlari. Demikian tadi penjelasan tentang menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.